Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jesel Graciela Angela Mende dengan 4 angka NIM terakhir 0017. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang saya telah buat dengan judul Analisis Kualitatif terhadap Tata Kelola Keamanan Cyber Pusat Data Nasional pasca insiden peretasan tahun 2024. Saat ini kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakangnya, pemerintah Indonesia mendorong transformasi digital yang membutuhkan pusat data yang aman dan andal, di mana pusat data nasional ini dibangun sebagai fondasi integrasi layanan publik. Namun, pada Juni tahun 2024, Pusat Data Nasional sementara mengalami serangan ransomware yang mengganggu lebih dari 200 layanan pemerintah, menurunkan kepercayaan publik dan menunjukkan kelemahan besar dalam tata kelola keamanan. Analisis pakar menegaskan bahwa masalah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait lemahnya kebijakan keamanan, kontrol internal, manajemen risiko, dan prosedur penanganan insiden. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan cyber Pusat Data Nasional. Di sisi akademik, penelitian mengenai tata kelola keamanan cyber pada infrastruktur kritikal di Indonesia masih minim, terutama yang mengkaji kasus nyata. Oleh karena itu, penelitian kualitatif penting dilakukan untuk memahami penyebab, menilai kebijakan, dan memberikan rekomendasi bagi penguatan keamanan cyber nasional. Saat ini, kita akan masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, bagaimana tata kelola keamanan cyber Pusat Data Nasional diterapkan sebelum dan sesudah insiden peretasan tahun 2024. Yang kedua, apa saja kelemahan dalam kebijakan, prosedur, dan manajemen risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden peretasan Pusat Data Nasional tahun 2024. Yang terakhir, bagaimana pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan terkait efektivitas tata kelola keamanan cyber Pusat Data Nasional serta upaya peningkatannya pasca insiden. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama menganalisis secara mendalam tata kelola keamanan cyber Pusat Data Nasional pasca insiden peretasan tahun 2024. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan, celah atau faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi langkah perbaikan dan kebijakan penanganan insiden yang diterapkan setelah peretasan, serta menilai efektivitasnya. Yang terakhir, merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola dan ketahanan keamanan cyber Pusat Data Nasional di masa mendatang. Nah, dan manfaatnya, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian keamanan cyber, khususnya terkait tata kelola pada infrastruktur strategis nasional. Penelitian ini memperkaya literatur kualitatif yang masih terbatas dan memberikan masukan praktis bagi pemerintah, Kominfo, dan pengelola Pusat Data Nasional untuk memperkuat kebijakan, memperbaiki kelemahan tata kelola, mencegah insiden serupa, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui rekomendasi berbasis temuan lapangan. Saat ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Pada bagian pertama ini, yaitu kerentanan dan risiko pada data center, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa data center memiliki banyak sekali kerentanan, mulai dari software, kesalahan konfigurasi, hingga human error. Karena itu, manajemen risiko menjadi sangat penting untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan. Temuan ini menegaskan bahwa keamanan data center bukan hanya urusan teknis, tapi sangat bergantung pada kebijakan, prosedur, dan tata kelola. Nah, yang kedua ini studi kasus pemerintah atau Pusat Data Nasional, di mana studi terkait insiden Pusat Data Nasional tahun 2024 lalu memperlihatkan bahwa masalah utamanya bukan hanya serangan dari luar, tetapi juga kelemahan internal, seperti kurangnya backup, lemahnya manajemen keamanan, serta governance yang tidak berjalan dengan baik.
Ini menunjukkan bahwa tata kelola memiliki peran besar dalam mencegah insiden cyber besar, terutama di lingkungan pemerintah. Yang ketiga, yaitu ancaman modern dan pentingnya pemulihan. Literatur global juga menunjukkan bahwa ransomware saat ini semakin canggih dan menargetkan server, data center, bahkan cloud. Karena ancamannya terus berkembang, dibutuhkannya strategi pemulihan data, forensik digital, dan kesiapan respon insiden yang lebih kuat agar organisasi dapat pulih lebih cepat saat serangan terjadi. Kita masuk pada yang kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama, apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber ini adalah upaya melindungi sistem dan data dari ancaman. Prinsip CIA Triad, yaitu kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan, itu menjadi fondasi utama. Atau dalam bahasa Inggris, confidentiality, integrity, and availability. Di mana pada pusat data pemerintah, penerapan CIA sangat penting karena data yang dikelola bersifat sensitif dan berdampak langsung pada layanan publik. Yang kedua, tata kelola keamanan cyber. Kemudian, pada tata kelola keamanan cyber ini memastikan bahwa keamanan bukan hanya urusan teknis, tetapi keputusan strategis, di mana mencakup kebijakan yang jelas, prosedur yang berjalan, manajemen risiko, audit, dan respon insiden. Jika governance lemah, pusat data menjadi sangat rentan. Yang ketiga, manajemen risiko keamanan informasi. Manajemen risiko adalah proses mengenali dan menilai ancaman. Framework seperti ISO dan NIST membantu organisasi memprioritaskan mitigasi. Di pusat data, risiko seperti kegagalan backup dan kontrol akses yang lemah sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, incident response. Respons insiden adalah langkah-langkah ketika serangan terjadi, mulai dari persiapan, deteksi, isolasi, pemulihan, hingga evaluasi. Insiden Pusat Data Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa SOP dan backup yang tidak optimal dapat memperparah dampak serangan. Yang kelima, Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur strategis. Yang terakhir ini, Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur strategis nasional. Kegagalannya dapat mengganggu layanan publik secara luas. Karena itu, keamanan keberlanjutan layanan dan koordinasi antara lembaga harus menjadi prioritas, termasuk audit nasional untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Saat ini kita masuk pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Proposal ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada Pusat Data Nasional pasca insiden peretasan. Fokusnya pada pemahaman mendalam kebijakan, proses, dan tata kelola keamanan cyber. Subjeknya pengelola IT, keamanan TI, staf operasional, dan pengguna terdampak. Unit analisis, kebijakan, SOP, dokumen resmi, laporan insiden, serta persepsi narasumber. Teknik pengumpulan datanya, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi jika memungkinkan. Validitas diperkuat dengan triangulasi dan member checking. Analisis data mengikuti reduksi, penyajian, penarikan, dan yang terakhir kesimpulan. Etika, informed consent, kerahasiaan identitas, dan penggunaan dokumen yang diizinkan. Keterbatasannya, akses dokumen terbatas, subjektivitas narasumber, hasil bersifat kontekstual. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.